Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan sejarah pendidikan jasmani. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Aditya dari kelas 1C. Sejarah merupakan kajian sistematik dari masa lampau, karena pemahaman yang baik akan datang, mampu menduga apa yang mungkin terjadi, bahkan turut membentuk masa yang menjelang datang dan ikut menciptakan masa depan. Pertama, sejarah akan memberikan kejelasan tentang status bidang kerjanya yang memberikan pemahaman yang pengaruh-pengaruh yang turut menentukan bentuknya serta tujuan-tujuan yang hendak dicapai berbagai masyarakat. Kedua, pengetahuan sejarah membantu menjelaskan pemanfaatan asas-asas dari ilmu pengetahuan sosial dan perilaku. Ia mempunyai arti dan nilai karena ada dalam konteks semua aspek kehidupan sosial seperti politik, ekonomi, agama, sosial, pendidikan, dan kebudayaan. Pendidikan tersebut, sejarah menentukan perkembangan pendidikan jasmani, olahraga, dan rekreasi, dan pada saat yang sama sebaliknya turut menentukan jalannya sejarah zaman primitif. Aktivitas fisik merupakan bagian kehidupan semua. Diduga bahwa aktivitas fisik manusia primitif berkaitan dengan mempertahankan hidup, mencari makan sedang, tempat berteduh, dan perlindungan dari keganasan lingkungan, serta kelanjutan perkembangan suku. Pengkajian manusia prasejarah dilakukan melalui arkeologi dan antropologi dengan meneropong masyarakat primitif. Selain itu, didapat pula keterangan dari masyarakat terbelakang yang masih ada di dunia ini seperti di Amerika dan Australia. Di kedua benua tersebut masih terdapat manusia masyarakat primitif dan merupakan sumber kajian yang subur bagi pengetahuan zaman batu yang kini terus diusahakan untuk ditingkatkan taraf budayanya. Diketahui bahwa bangsa primitif melakukan permainan dan tari-tarian. Menari adalah alat komunikasi untuk manusia dengan bahasa yang tidak memadai. Tari merupakan cara untuk berhubungan dengan yang lain. Di masyarakat tertentu, salam yang diberikan kepada orang asing adalah "Apakah tarian Anda?" Demikian pula permainan merupakan bagian yang penting bagi kehidupan bangsa primitif. Pertama, permainan merupakan bagian dan seluruh aktivitas yang didorong oleh kegembiraan dan kesenangan spontan sebagai kebalikan dan usaha memenuhi kebutuhan hidup dan perjuangan mempertahankan hidup. Yang kedua adalah latihan persiapan bagi remaja menjelang kedewasaannya, karena untuk permainan diambil dari aktivitas hidup dan diakui sebagai cara meningkatkan ketangkasan, kekuatan, dan kecepatan, serta kemampuan lainnya yang diperlukan untuk terus dapat mempertahankan. 2. Zaman kuno. Dua kebudayaan kuno yang masih tetap bertahan dan masih tetap hidup adalah Cina dan India sukar sekali melukiskan sejarah kedua kebudayaan tersebut. Karena harus menjangkau waktu yang jauh ke masa lampau, Cina mewariskan jenis aktivitas fisik dan permainan. Wen Changhu, seorang ahli, menunjukkan pada abad-abad permulaan di Cina hidup diwarnai oleh tari-tarian, gulat, panahan, pemeliharaan, dan berbagai aktivitas fisik. Jenis permainan bela diri Cina sekarang menyebar ke seluruh dunia termasuk Indonesia. Kebudayaan India sama tuanya dengan kebudayaan Cina meskipun tekanan pada pendidikan jasmani diabaikan. Pendidikan jasmani dalam pendidikan tidak dianggap penting. Kebanyakan aktivitas fisik termasuk tarian berkaitan dengan agama. Sepanjang sejarah peradaban kuno ini, Persia adalah bangsa penakluk. Tujuan utamanya adalah perang mengalahkan bangsa lain. Kegagalan untuk tetap perkasa dengan fisik dan moral yang kuat membawa ke hancuran Persia dan tentaranya yang akhirnya dikalahkan oleh bangsa Greek yang mulai muncul sebagai kekuatan baru. Zaman Greek. Sebelum maupun sesudah zaman Greek yang meletakkan tekanan yang kuat tidak hanya pada intelek, pada perkembangan dan kesempurnaan jasmani. Bangsa Greek mencapai puncak tertinggi peradaban dan aspek-aspek seperti pemerintah, sastra, seni, arsitek, filsafat, dan latihan jasmani.
Diduga bahwa keadaan alam lingkungan dan gabungan sebagai pengaruh lainnya yang mendorong kemajuan demikian. Kebudayaan bangsa Grek membangkitkan kekaguman para ahli sejarah zaman sekarang. Perlu dicatat bahwa Grek merupakan negara-negara kota yang masing-masing berbeda dalam filsafat dan pola kebudayaannya. Pembentukan jasmani merupakan cara hidup orang Grek. Orang Athena percaya akan perkembangan keseluruhan dari individu dan interrelasi antara semua aspek kehidupan. Pengaruh kebudayaan Grek tertanam pada budaya Barat modern dalam hampir semua segi kehidupan. Tak ada bangsa lain baik sebelum maupun sesudahnya yang sedemikian menekankan perkembangan jasmani dalam konteks individu yang komplit. 4. Zaman Romawi. Kekaisaran Romawi telah meninggalkan kesan kebudayaan yang mungkin tak tertandingi oleh kebudayaan kuno lainnya. Dalam arti jumlah aspek-aspeknya, terutama pemerintahan yang efisien, kekuasaan yang luas, hukum yang cermat, dan organisasi dalam skala yang besar. Bangsa Romawi pada mulanya adalah bangsa yang praktis dan stabil, yang menyadari keterbatasan dirinya. Kekaisaran Romawi runtuh sebelum kedatangan bangsa barbar dari Eropa Utara dan menguasainya. Hal itu memberikan tanda-tanda bahaya bagi usaha manusia sekarang dalam menghadapi masa depan seharusnya segera dihindari. Perkenalkan, nama saya Lutfia Lawa dari kelas 1C. 5. Zaman Abad Gelap. Keruntuhan Kekaisaran Romawi tahun 476 Masehi selama lebih dari 1 abad memulai datangnya abad-abad gelap. Kenapa? Karena kebudayaan terhenti selama 1 periode dan pendidikan tak teratur lagi. Pemerintahan pusat hancur dan ekonomi tak memperoleh kemajuan. Kaum barbar di Eropa Utara menguasai seluruh Romawi, sementara sinar lampu kebudayaan gereja semakin meredup. Meskipun demikian, sebenarnya tidaklah hilang sama sekali. Kaum barbar yang melumpuhkannya mulai membangun kembali kebudayaan Eropa selama abad berikutnya dengan unsur-unsur Romawi Greek dan dengan pengarahan dari gereja, bahkan satu saat sampai melebihi kebudayaan Romawi maupun kebudayaan Greek tersebut. Yang keenam, ada abad pertengahan. Pada saat keruntuhan Kekaisaran Romawi, gereja melihat kesempatan yang baik untuk memberikan apa yang dibutuhkan rakyat Romawi. Filsafat Kristen pada mulanya sangat mementingkan rohani dan bukan jasmani. Karena itu, keindahan tubuh Greek maupun keduniaan materialistik dengan segala aksesnya sama sekali tak menarik bagi kaum Kristen. Secara tidak langsung, sebenarnya budaya Greek maupun budaya Romawi mempengaruhinya hingga menimbulkan asketikisme. Apa itu asketikisme? Asketikisme adalah ajaran yang mengagungkan jiwa dengan mengabaikan dunia yang nyata. Jiwa dijunjung tinggi dengan mengorbankan tubuh. Karena tujuan akhir adalah hidup setelah mati, maka hidup sepenuhnya ditunjukkan untuk itu. Asketikisme sangat merusak kemajuan dalam abad gelap dan abad pertengahan karena menentang individu dan prakarsa manusia. Latihan jasmani sama sekali tak terdapat dalam budaya abad ini. Sementara sekarang ini tak ada lagi filsafat demikian. Sisa-sisanya masih terdapat sebagai warisan. Ini dapat terlihat pada sikap orang yang menentang pendidikan, khususnya latihan jasmani. Yang kedua yang timbul dalam abad pertengahan adalah kepercayaan bahwa ilmu pengetahuan merupakan hal yang esensial. Sikap ini disebut skolastikisme, yang juga timbul dari gereja sebagai tempat belajar dan juga pendidikan. Universitas abad pertengahan juga tumbuh dan situ dan menganut skolastikisme. Skolastikisme tumbuh dan berfungsi dalam suasana yang religius. Feodalisme dan kesatria. Semua kehidupan politik, ekonomi, sosial terpusat pada feodalisme. Hanya ada 2 macam profesi yang terbuka bagi anak muda kelas sosial tinggi, yakni jadi pejabat gereja atau jadi kesatria. Sejak sebelum runtuhnya Kekaisaran Romawi, gereja tumbuh dalam pengaruh dan lingkungan yang demikian, dan sepanjang abad gelap dan abad pertengahan menjadi kekuatan yang mempunyai arti besar. Bidang kerja dalam kesatria yang mensyaratkan latihan militer dan fisik secara khusus, yang perlu untuk membela diri dalam masyarakat feodal tersebut. Ketangkasan kesatria terbatas pada kegunaan dan tidak memotivasi oleh idealisme seperti bangsa Greek. Ketangkasan dipakai dalam perang yang sesungguhnya antara para bangsawan dan waktu membela gereja atau bahkan ketika bermain perang-perangan pada turnamen Joust. Perang-perangan yang dapat disamakan dengan olimpiade bagi orang Greek atau tontonan stadion Colosseum bagi bangsa Romawi. Latihan kesatria melalui tahapan-tahapan tertentu sampai akhirnya diangkat menjadi kesatria.
Latihan bukan hanya fisik dan militer, tapi juga semacam pendidikan sosial yang dirancang untuk hidup di lingkungan istana. Renesan atau kelahiran kembali. Zaman ini timbul sekitar abad 14 sampai 17. Zaman Renesan adalah zaman ketika rakyat dalam alam dekadensi Roma dengan pengulasan barbarisme muncul kembali melepaskan diri dari kedalaman lubuk abad gelap dan abad pertengahan yang mencapai tingkat budaya yang mengasimilasikan dan menghatai kembali budaya Greek dan Romawi kuno. Kata Renaissance yang artinya lahir kembali maksudnya ialah kelahiran kembali atau hidupnya kembali kebudayaan Greek dan Romawi. Renaissance ditandai dengan mulainya filsafat, teori, dan praktek yang mengubah jalannya sejarah dan membuka jalan ke zaman modern. Bagian pertama dari kajian Greek dan Romawi ini dikuasai oleh filsafat humanisme karena mengakui aspek manusia sebagai perlawan terhadap pendekatan spiritual dalam hidup ini. Italia namun kemudian menyebar ke seluruh Eropa. Pada humanisme awal, pendidikan jasmani memperoleh tempatnya. Lama-kelamaan gerakan humanisme bersama dengan gerakan moral yang dipengaruhi oleh reformasi Protestan menjadi kaku dan dogmatik. Moralisme yang semula menentang gereja dengan kulminasi perpisahan antara gereja dan negara mengarah menjadi Puritanisme. Apa itu Puritanisme? Puritanisme adalah sebuah filsafat yang menganjurkan gagasan menggabungkan kerja, hidup hemat, menghukum kemasalan, dan bermain. Pendidikan diberikan terutama untuk anak laki-laki, kaum meningrat, dan hanya di sekolah yang paling maju. Diberikan pendidikan jasmani sebagai bagian dari kurikulum. Pendidikan jasmani modern di Eropa. Timbulnya nasionalisme menandai tumbuhnya masyarakat modern. Abad gelap menghapus semua pemerintahan pusat, sedang feodalisme dan gereja bangkit sesuai dengan permintaan zaman dan berlangsung berabad-abad. Feodalisme berantakan dan memberikan tempat kepada monarki. Dengan dipakainya mesin sebagai alat perang, ketangkasan satria yang tidak berarti lagi. Perang keagamaan terhenti dan akhirnya kekuatan sipil dan gereja berakhir. Yang ke-10, zaman nasionalisme. Dalam periode ini, pendidikan jasmani maju pesat seperti pada zaman Greek. Sistem pendidik jasmani mencakup olahraga, permintaan, dan gimnastik, menjadi bagian integral dari program pendidikan formal. Pendidikan yang sengaja diprogram di lembaga-lembaga pendidikan seperti di sekolah-sekolah. Periode nasionalisme membuahkan hasil dalam abad 18 dan ditandai oleh mulainya zaman asas pendidikan modern. Orang lain yang mempunyai pengaruh besar pada pendidikan dan pendidikan jasmani pada masa lalu itu adalah seorang pendidik bangsa Swiss, Johann Pestalozzi, tahun 1746 sampai 1827. Ia dijuluki kakek gimnastik Jerman karena gagasan-gagasan dan prakteknya yang tertuang dalam bukunya Gimnastik untuk Remaja dan Permainan. Meningkatkan kualitas jasmani yang erat kaitannya dengan dan berjalan paralel sifat-sifat rohani. Sifat-sifat yang ingin ia kembangkan dan kualitas jasmani yang diperlukan untuk itu adalah kesehatan jasmani, ketangguhan tubuh, kekuatan dan ketangkasan, kesenangan bergerak, ketajaman indera, keseimbangan bentuk tubuh, kegembiraan, kejantanan, keberanian dan kesadaran, aktivitas rohani, kekuatan berpikir, kebersihan hati. Pada masa inilah muncul 3 orang lain yang memberi saham besar pada perkembangan pendidikan jasmani. Mereka adalah pertama Friedrich Ludwig dan banyak sekali sumbangannya pada gimnastik, tapi yang paling besar adalah dalam penciptaan alat-alat perkakas untuk latihan seperti palang berjenjang gelang-gelang, tangga ayun, dan tali panjat hingga merupakan bagian dari gimnastik Swedia. Sistem Ling akhirnya diterima masuk dalam sekolah-sekolah di Swedia dan kemudian juga menyebut ke negara-negara lain. Di Denmark, negara yang menjalani kehidupan politik yang sama seperti di Swedia, kebutuhan akan program pendidikan jasmani dipenuhi oleh Naktegal. Karena pengaruhnya, maka pendidikan jasmani menjadi pelajaran wajib baik di sekolah rendah maupun di sekolah lanjutan. Karena kemajuan demikian, Denmark berada di depan negara-negara lain dan memimpin Eropa dalam hal pendidikan jasmani. Mereka adalah pertama Friedrich Ludwig di Jerman, yang kedua Heinrich Ling di Swedia, dan ketiga Franz Naktegal di Denmark. Der Verein adalah semacam klub yang tidak hanya tempat berlatih gimnastik Jerman, tapi juga merupakan semacam lembaga sosial. Meskipun begitu, masyarakat gimnastik tersebut terbatas hanya pada orang-orang dewasa atau pemuda-pemuda dewasa Adolfsplatz. 1810 sampai 1858 adalah orang yang memasukkan gimnastik ke sekolah-sekolah di Jerman.
Tujuan utama ialah untuk melengkapi perkembangan tubuh bersama dengan perkembangan disiplin, moral, dan sosial melalui bahan latihan dan metodenya. Gimnastik tempat para siswa dilatih dalam salah satu fase dari program-programnya. Ada 4, yaitu gimnastik pendidikan, gimnastik militer, gimnastik medik, dan gimnastik estetik. Banyak sekali sumbangannya pada gimnastik, tapi yang paling besar adalah dalam penciptaan alat-alat perkakas untuk latihan seperti palang berjenjang, gelang-gelang, tangan ayun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jahid Jihad. Saya dari kelas 1C. Saya akan menjelaskan tentang sejarah olahraga internasional. Asal mula olahraga tidak diketahui secara pasti dalam sejarah, tapi bangsa primitif melakukan olahraga dan permainan seperti yang ditafsirkan oleh para ahli antropologi. Dalam masyarakat, prasejarah bermain dengan permainan untuk sebagian berasaskan manfaat karena merupakan proses dari mempertahankan keberadaan mereka. Suku-suku primitif selain permainan juga memiliki macam-macam lahan sebagai alat untuk berkomunikasi dengan kekuatan-kekuatan supernatural. Dalam kelahiran dan munculnya manusia di dunia terus disertai dengan permainan dan olahraga. Banyak teori yang menerangkan mengapa manusia bermain dan apakah dasar dari bakat yang mendorongnya. Kiranya masing-masing teori masih bersifat spekulatif yang perlu diuji. Mungkin olahraga mencapai puncak kebesarannya pada zaman Greek dengan mengutamakan kesempurnaan simetri tubuh dengan permainan dan olahraga sebagian penghormatan pada dewa-dewa. Contoh terbaik adalah Olimpiade Romawi, memperlihatkan olahraga dengan kekasaran dan kekejaman, serta mencerminkan kejatuhan dan kehancuran kekaisaran. Zaman gelap agama Kristen menentang kebudayaan Romawi dan asketisme menguasai zaman tersebut. Kelahiran kembali kebudayaan Greek dan Romawi menyebabkan olahraga dalam berbagai bentuknya secara lambat mengalami perubahan-perubahan. Perkembangan yang penting dalam abad pertengahan adalah evolusi dari olahraga, sementara tertekan oleh sikap askestik dari gereja serta tekanan politik. Aristokrasi olahraga terus tumbuh dan bentuk-bentuk yang ada sangatlah sederhana. Renaissance yang mempercepat kebebasan individu dan pernyataan diri hingga menjadi cara hidup. Permainan terus berkembang dan dilakukan tanpa pengaturan organisasi. Olahraga diakui sistem gimnastik. Sistem ini berkembang di negara semangat nasionalisme seperti Denmark, Jerman, dan Swedia. Ketiganya mengembangkan sistem gimnastik dalam rangka nasionalisme, sementara Inggris memiliki dan menyebarkan olahraga serta permainan-permainan. Kebangkitan nasionalisme tidak penting bagi Inggris karena beberapa sebab. Inggris beruntung karena geografi terpisah dari benua Eropa oleh Selat Kanal. Olahraga dan sportivitas merupakan hal yang penting bagi orang Inggris dan karenanya dipakai dalam program sekolah mereka untuk tujuan pengembangan. Hal tersebut yang sinonim dengan tradisi watak bangsa Inggris yang kuat. Pertandingan-pertandingan olahraga seperti golf, tenis, kriket, bowling, panahan, dayung, tinju, gulat, hoki, dan masih banyak lainnya merupakan cara hidup bangsa Inggris. Nama saya Magfira Izani Maulania dari kelas 1C. Sejarah pendidikan jasmani dan olahraga di Indonesia terbagi menjadi 3 periode. Yang pertama zaman kerajaan, yang kedua zaman penjajahan yaitu Belanda dan Jepang, yang ketiga zaman kemerdekaan. Pada saat zaman kerajaan, bukan hanya untuk mempertahankan diri atau ketangkasan berburu untuk memenuhi kebutuhan hidup, tapi juga mulai adanya olahraga atau latihan jasmani. Pada zaman ini sudah ada kegiatan-kegiatan untuk rekreasi dan usaha pembinaan jasmani seperti melatih keprajuritan. Dalam pengaruh Hindu, untuk kesatria harus mahir kemiliteran,
berburu, naik kuda, menggunakan senjata, yaitu pedang, tombak, gada, keris, dan sebagainya. Pengaruh agama Islam yang menganjurkan untuk berlatih naik kuda, renang, dan panahan. Permainan asli yang dilakukan penduduk diantaranya, yang pertama debus, dimainkan oleh 2 orang, alat yang dipakai besi yang runcing, dipegang mengarah ke perut sendiri, dada atau paha, lalu dipukul sekuat-kuatnya oleh lawan diiringi bunyi-bunyian. Permainan ini terdapat di Aceh, Demak, Cirebon, dan Banten. Yang kedua pencaksilat, olahraga bela diri berupa gerakan tangkisan, hindaran, pukulan, tendangan, dan teknik bertahan serta serangan lainnya. Yang ketiga okol, permainan sejenis tinju di Jawa Timur. Yang keempat benjang, permainan sejenis gulat di Jawa Barat. Yang kelima sepak raga, memainkan bola rotan di Sulawesi Selatan. Yang keenam ujungan, saling memukul kaki atau punggung dengan tongkat rotan di Jawa dan NTT. Yang terakhir, lompat batu di Nias. Pada zaman penjajahan Belanda, 3 sistem pendidikan jasmani yang berkembang di Eropa. Yang pertama, sistem Jerman, diciptakan oleh Jan. Di Indonesia, sistem Jerman tidak hanya dipakai di kalangan militer, tapi masuk juga ke sekolah bahkan meluas ke lingkungan masyarakat. Yang kedua, sistem Swedia diciptakan oleh Ling. Sistem ini masuk pula ke sekolah-sekolah pada tahun 1919 sampai 1920 Masehi. Mulai diadakan kursus-kursus untuk guru-guru dan sekolah-sekolah dilengkapi perlengkapan latihan-latihan sistem Swedia tersebut. Yang ketiga, sistem Austria. Sistem ini didorong oleh keadaan anak-anak akibat perang yang memerlukan perubahan pendidikan. Selain sekolah senam dan sport militer di Bandung, yang didirikan sejak 1922 Masehi untuk para instruktur militer, pada tahun 1941 Masehi didirikan pula suatu lembaga untuk mendidik guru-guru pendidikan jasmani, Academy Institute for Limelight Offoding, disingkat AILO di Surabaya. Didirikan juga Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI oleh bangsa Indonesia yang hingga kini masih aktif. Zaman penjajahan Jepang. Kekuasaan Belanda berakhir, Jepang mencoba mencari simpati rakyat dan mengajak rakyat ikut serta dalam mendukung tentara Jepang dalam perangnya melawan sekutu, dengan mengadakan pelatihan pemuda-pemuda Indonesia dalam kemiliteran dan olahraga tradisional Jepang, yaitu sumo, kendo, judo, dan karate. Zaman kemerdekaan. Tugas Kementerian Pendidikan dan Pengajaran yang bertugas untuk menyelenggarakan latihan-latihan jasmani untuk masuk angkatan perang, mengusahakan rehabilitasi terkait bangsa Indonesia. Saat periode 1945 sampai 1950, terbentuknya Inspeksi Karsidenan 13 tempat. Sekolah Guru Pencas 19 Agustus 1950 di Yogyakarta dan Bandung, membentuk Polri dan Kori. PON 1 di Surakarta tanggal 8 sampai 12 September 1948. PON ini berlanjut terus sampai sekarang setiap 4 tahun sekali dengan jumlah cabang olahraga yang semakin bertambah. Tahun 1947, dalam Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan dibentuk bagian yang diserahi tugas melaksanakan pendidikan jasmani di sekolah-sekolah. Sekian dan terima kasih. Kami dari kelompok 6 mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.